Nih, selamat pagi Jess, keren ini. Ya, terima kasih untuk Pak Raja Putra Akbar. Saya ikuti jenengan loh Pak Jess, cuma yang saya makan telur bebek. Telur bebek luar biasa Pak. Telur bebek itu proteinnya sangat tinggi. Asal nggak dibuat asin. Ya, kalau udah asin oksidasinya yang tinggi Pak. Saya nggak merekomendasi kalau telur bebek asin ya, kecuali untuk nyemil. Ya, untuk kalau kamu makan rawon ya campur telur bebek asin itu boleh. Tapi untuk makanan kesehatan saya tidak sarankan. Telur bebek yang paling bagus ya telur bebek seger. Ya, itu langsung direbus, dimakan. Cuman kalau telur bebek rada amis ya. Tapi tidak apa-apa, itu luar biasa, protein sangat tinggi sekali. Kalau yang dikatakan telur puyuh itu mencapai 4.000 ya lebih bagus. Telur puyuh itu lebih bagus dari telur semua telur. Ya kalau mau lebih gila telur yang lebih bagus lagi ya telur kepiting. Cuman masalahnya kalau telur kepiting pasti dimasak dengan saus padang. Ya itu enak banget. Telur penyu itu juga luar biasa. Semua telur proteinnya sangat tinggi. Karena di dalam telur itu pasti ada yang namanya biotin di kuning telurnya dan avitin di putih telurnya. Dan dua-duanya itu adalah wah, itu kalau kamu tentara. Gitu Jess. Itu telur. Jangan tanya sama saya ya, telur apa ya. Saya enggak peduli dengan begituan. Yang namanya telur apapun telur ya itu silahkan aja diembat pokoknya. Jangan tanya juga putihnya boleh enggak, kuningnya boleh enggak Pak. Yang namanya telur itu pasti kuning sama putih. Kamu itu korban aspirasi, kamu korban inspirasi dari jurnal label-label kamu Jess. Kamu baca jurnal tahun 1916 tuh, yang dibuat oleh orang-orang intelek yang dibayar sama kartel korporasi itu. Ya, tahun 1916 sehingga dikambing hitamkan daging merah, dikambing hitamkan telur, dikambing hitamkan kolesterol. Itu kamu korban itu. Sehingga kamu memindahkan makanan sehatmu dengan sampah yang kemudian kamu terfarmasi dalam hidupmu. Ya saya dulu gitu juga sih. Saya dulu gitu juga. Tapi sekarang saya enggak. Saya orang yang pertama bertobat mungkin 5 tahun, 6 tahun yang lalu untuk merubah semuanya sehingga menjadi gila dengan perteloran dan perdagingan. Ya. Telur bebek oke Pak. Telur puyuh juga oke. Sebetulnya telur asin pun proteinnya enggak hilang. Sebetulnya cuman oksidasinya tinggi banget. Karena apa? Karena diasinkan dalam waktu kurang lebih sekitar 15-20 hari itu loh. Yaitu oksidasi paling tinggi itu. Jadi natriumnya itu tinggi sekali natriumnya. Ditambah lagi kalau kamu makan telur asin dimakan pakai nasi. Aduh, enggak banget Jess. Digado lebih mending deh. Kamu makan telur asin digado lebih mending. Pak, asin apa enggak darah tinggi Pak? Enggak usah pusingkan dengan darah tingginya. Darah tinggi itu tergantung dari apa yang terjadi dengan pikiranmu. Darah tinggi terjadi dari apa yang terjadi dengan pembuluh darahmu. Bukan, itu wajar, normal. Darah tinggi itu normal. Kalau kebutuhan suplai oksigen dan proteinnya tinggi dan kemudian kamu tidak memenuhinya, ya pasti tinggi. Ya, tensimu pasti naik, nah mungkin enggak. Kayak kamu pasang selang, masukkan ke keran dan kemudian kamu buka kerannya lancar, lancar kan? Tapi coba sumpel ujungnya. Nah itu darah tinggi tuh kayak gitu. Jadi karena tekanannya besar, terus kemudian pembuluh darahnya menyempit, nah itu, wah kekuatan itulah yang membuat tensimu naik. Ya wajar itu, wajar. Kamu sedang menyelesaikan skripsi, besok sidang, nah pasti tensimu tinggi. Ya, kamu sedang nonton bola dan kemudian klub jagoanmu diambang kekalahan, wah tensimu pasti naik itu. Jadi itu wajar. Yang tidak wajar adalah kalau kamu sudah ngerti aktivitasmu berpikir, aktivitasmu bertindak, berbuat tinggi tapi kamu mengabaikan asupan sehat. Nah, itu yang kamu harus awas-awasi. Ya. Itu yang paling penting sehingga perlu untuk dilancarkan kembali. Apa yang harus dilancarkan? Ya harus bagaimana caranya kamu membawa kalsium untuk dibawa ke tulang, karena penyumbatan terbanyak
di dalam pembuluh darah itu kan kalsium. Ya, kalsium itu harus. Nah, caranya bagaimana? Yaitu vitamin D3K2. Apalagi kalau teman-teman yang suka panasan di matahari ya, terus kemudian kerjanya di lapangan, itu kamu harus minum D3K2. Pasti itu kalsiummu akan membuat penyumbatan itu. Makanya harus minum D3K2 untuk dibersihkan pembuluh darahnya. Belum lagi penyumbatan dari itu kan, penyumbatan dari makananmu, protein sama lemak yang bertemu dengan gula kan, karena kebanyakan gula yang kamu makan itu menyumbat pembuluh darah ya, sehingga membentuk anti aging di situ. Nah, itu dia, itu masalahnya, sehingga kamu ketika berpikir keras, bertindak keras, emosi tinggi, ya tensimu naik di situ. Yang paling gampang adalah makan banyakin protein, kurangi banyak gula, sehingga tidak membentuk karamel di dalam pembuluh darahmu. Karena sel tubuhmu itu protein kan. Sel tubuh itu kan makanannya protein, bukan gula. Tapi karena kebanyakan gula, maka gula itulah yang mengganggu pembuluh darah untuk mengalirkan. Sehingga ketika ginjal butuh oksigen, ginjal sedang mengolah semuanya ya, protein yang dialirkan ke ginjal untuk dibersihkan itu, darahnya dibersihkan dan kemudian dialirkan kembali ke tubuh, butuh oksigen. Nah, ginjal bilang sama otak, tak, aku butuh oksigen ini kekurangan oksigen ini, tak. Karena berpikir kuat, maka dia perintahkan jantung pompa, bum. Ketika jantung dipompa, itu pembuluh darahmu tidak siap, ya karena banyak penyumbatan, ya meledak. Makanya tidak heran banyak orang yang kena senterok. Dibilang katanya darahnya tinggi, dikasih obat darah tinggi. Tidak, bukan itu yang betul, Jess. Yang betul adalah kamu harus mengendalikan asupan makananmu, sehingga tubuhmu mengelola kesehatannya sendiri dengan nama itu salutogenesis. Ya, itu yang betul ya. Yang paling gampang ya, seperti yang suka saya katakan dan selalu saya suarakan, bangun tidur minum racikan makcin, tidak sarapan, tidak makan malam, makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Yang dimakan telur, ikan, daging, seafood. Nasi 1 sendok, 2 sendok udah cukup ya. Kalau makan mie, ya makan mie-nya 2-3 sumpit, nah, ayamnya yang banyak gitu. Telurnya 5, nah, itu baru bener tuh. Ya ini kan mie-mu porsi 2 jumbo, telurnya cuman 1. Ditambah lagi bumbunya, natriumnya banyak. Nggak betul itu. Mie-nya setengah boleh, mie-nya setengah 2 sumpit, telurnya 5. Nah itu yang betul gitu ya, nggak apa-apa itu. Tapi enggak, kalau bisa jangan dimakan malam, karena malam kan lebih bagus tidak makan. Kamu harus membawa otakmu, tubuhmu dari beta turun ke alfa, turun ke theta, turun ke delta untuk tidur nyenyak. Kalau enggak kan terganggu otakmu, melatonin tubuhmu terganggu. Nah, kenapa pagi enggak makan, enggak sarapan? Karena kamu harus membawa gelombang otakmu sesuai dengan kebutuhan tubuhmu. Dari delta kamu bangun tidur, menuju ke theta, naik ke alfa, baru naik ke beta, baru bisa makan. Nah itu kalau kamu memahami ini saja, tubuhmu jauh lebih sehat ketimbang hari kemarin. Percaya sama Pak Jess, beneran. Percaya sama Pak Jess. Pak Jess bukan dokter, bukan. Enggak, saya bukan dokter. Tapi pengalaman dan pembelajaran tentang kesehatan sekarang banyak ditiru sama teman-teman dokter saya. Kenapa ya? Karena udah terbukti jutaan orang mengalami keajaiban kesehatan dengan pola yang saya sampaikan. Gitu, Jess. Saya tidak dibayar ya, saya tidak dibayar untuk itu. Kalau kamu mau tinggal beli racikan makcin. Selebihnya tidak ada yang saya minta bayaran ini dan itu, tidak ada. Konsultasi sama saya pun gratis. Ya, selama saya bisa berkontribusi, saya akan memberikan kontribusi, tapi yang jelas tidak melalui OPAT, tidak melalui farmasi, tapi melalui pola dalam diri tubuh masing-masing. Ya, kalau mau monggo, kalau enggak mau saya undur diri. Jadi saya enggak memaksakan kehendak saya. Monggo silahkan kalau oke, kalau enggak apa-apa. Ya, itulah yang namanya keputusan diri yang akan membawa kepada keberkahan yang berlimpah-limpah dalam diri. Sehat selalu, Jess.